kembali lagi bertemu dengan saya Yadi Setiadi, guru matematika SMA Negeri 5 Bandung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan penggunaan definisi turunan pertama dan rumus-rumus turunan pertama. Definisi turunan pertama, apabila fx merupakan fungsi yang dapat diturunkan atau dapat didiferensialkan, maka f aksen x yang merupakan notasi bagi turunan pertama untuk fx sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h dikurangi fx dibagi h. Dari definisi ini dapat diturunkan beberapa rumus turunan, diantaranya Y sama dengan U tambah V atau Y sama dengan U kurang V, maka turunan pertamanya sama dengan U aksen ditambah V aksen, atau Y aksen sama dengan U aksen dikurangi V aksen. Rumus berikutnya adalah jika Y sama dengan K kali U, maka Y aksen sama dengan K kali U aksen. Dan jika Y sama dengan fungsi perkalian U kali V, maka Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U kali V aksen. Kita dapat perhatikan bahwa untuk fungsi bentuk perkalian U kali V, turunan pertamanya tidak berarti U aksen dikali V aksen, melainkan U aksen kali V ditambah dengan U kali V aksen. Rumus berikutnya adalah turunan untuk fungsi pembagian atau fungsi rasional. Jika Y sama dengan U dibagi V, maka Y aksennya sama dengan U aksen dikali dengan V dikurangi U kali V aksen dibagi V kuadrat. Dan rumus terakhir adalah aturan rantai atau turunan untuk fungsi komposisi. Jika Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksen sama dengan N dikali U pangkat N kurang 1 dikali U aksen. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah menganggap U sebagai fungsi yang bukan fungsi komposisi, sehingga kita gunakan rumus turunan seperti pada bagian yang sebelumnya. N dikali dengan koefisien di depan, kemudian N-nya dikurang 1 karena pangkat dari fungsinya dikurang 1, selanjutnya dikali dengan turunan dari fungsi U. Supaya lebih jelas, kita akan lihat beberapa soal yang berkaitan dengan definisi turunan pertama dan penggunaan rumus-rumus turunan pertama. Soal nomor 1. Jika fx sama dengan x min 2, maka berapakah nilai limit h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx dibagi h? Baik, kita lihat pembahasannya. Diketahui fx sama dengan x kurang 2, maka limit fx tambah h kurang fx dibagi h untuk h menuju 0 dapat kita hitung dengan menggunakan konsep-konsep limit. Fx plus h diperoleh dari mengganti x pada fungsi fx ini oleh x tambah h. Sehingga apabila x ini diganti oleh x tambah h, maka diperoleh x tambah h dikurangi 2. Kurang fx-nya diganti lagi oleh x kurang 2, kemudian dibagi h. Selanjutnya kita sederhanakan pembilangnya, x dikurang x habis, demikian juga negatif 2 dikurang negatif 2 habis, maka yang tersisa hanya tinggal h pada pembilang dan h pada penyebut. H dibagi h nilainya 1, sehingga limit h menuju 0 dari 1 ada sifat limit. Kalau limit dari suatu fungsi konstan, maka hasil limitnya adalah fungsi konstan tersebut. Sehingga limit h menuju 0 dari 1 hasilnya adalah 1. Dengan demikian kita dapat menyebutkan bahwa limit h menuju 0 untuk fungsi fx tambah h kurang fx dibagi h
Apabila fx-nya adalah x kurang 2, maka hasil limit tersebut adalah 1. Nah, kita coba cari pendekatan lain. Pada bagian materi tadi disebutkan bahwa apabila ada limit h menuju 0 dari fungsi fx plus h dikurang fx dibagi h, maka bentuk limit seperti ini sama saja dengan f aksen x atau turunan pertama fungsi fx. Sehingga kita tidak perlu menyelesaikan limit, hanya saja kita hanya mencari berapa nilai dari f aksen x untuk fx sama dengan x min 2. Fx kalau kita turunkan berarti x turunannya adalah 1, sedangkan dikurang 2 atau negatif 2 turunannya adalah 0, sehingga turunan dari fx adalah 1. Jadi kita bisa simpulkan limit h menuju 0 dari fungsi yang ini semua adalah 1. Nah, begitu bergunanya ketika kita mengenali bahwa bentuk limit h mendekati 0 dari fungsi fx plus h dikurang fx dibagi h merupakan f aksen x, maka secara langsung kita dapat mencari turunan pertamanya. Berikutnya kita lihat contoh soal nomor 2. Apabila fungsinya dalam bentuk pecahan 2 per x, maka berapakah nilai limit x menuju 1 dari fungsi fx kurang f1 dibagi oleh x kurang 1? Hampir sama perhitungannya dengan bagian sebelumnya di nomor 1. Jadi jika fx-nya adalah 2 per x, maka fx ini kita gantikan oleh 2 per x, dikurang f1 berarti 2 dibagi 1, dibagi oleh x kurang 1. Sederhanakan penyebutnya, menjadi 2 kurang 2x dibagi x dibagi lagi oleh x min 1. Sehingga hasil penyederhanaannya adalah 2 kurang 2x dibagi oleh x kurang x min 1. Jika kita faktorkan negatif 2 untuk pembilang, maka diperoleh negatif 2 dikali x min 1, dan penyebutnya adalah x kali x min 1. Nah, memiliki faktor yang sama, maka faktor yang sama ini bisa dihilangkan, sehingga limitnya menjadi negatif 2 per x untuk x mendekati 1. Jika dihitung nilai limit tersebut, hasilnya adalah negatif 2 dibagi 1 sama dengan negatif 2. Jadi untuk soal ini, nilai limit x menuju 1, fx dikurang f1 dibagi x min 1, apabila fungsinya 2 per x, jawabannya adalah negatif 2. Dengan menggunakan metode lain, fx-nya kita ubah terlebih dahulu. 2 per x ini sama dengan 2 kali x pangkat negatif 1. Sehingga limit x menuju 1, fx kurang f1 dibagi x min 1 sama saja dengan f aksen di x sama dengan 1. Jadi turunan pertama untuk x-nya sama dengan 1. Artinya, kita cari dulu turunan dari 2x pangkat negatif 1. Caranya pangkat min 1 kali 2, hasilnya jadi min 2. Kemudian pangkat min 1 dikurang 1, hasilnya jadi negatif 2. Setelah itu x-nya diganti oleh 1, sehingga diperoleh negatif 2 kali 1 pangkat negatif 2. 1 pangkat negatif 2 nilainya adalah 1, sehingga min 2 kali 1 hasilnya adalah negatif 2. Dan hasil ini sama persis dengan perhitungan yang sebelumnya. Soal berikutnya masih tentang limit atau turunan. Turunan dengan menggunakan limit atau turunan dengan menggunakan rumus. Kali ini kita akan mencari f aksen x dengan menggunakan rumus-rumus turunan. Diketahui bahwa fx-nya adalah x pangkat 3 dikurang 27 dibagi x min 3. Pertanyaannya, berapakah f aksen untuk x plus 3? F aksen x plus 3. Nah, karena fungsi fx ini adalah fungsi rasional atau fungsi pecahan, maka lebih baik kita sederhanakan dulu. X pangkat 3 kurang 27 dapat disederhanakan menjadi x min 3 kali x kuadrat tambah 3x tambah 9. Nah, pemfaktoran ini dari mana?
Coba kita ingat lagi bentuk pemfaktoran pengurangan bilangan kubik. A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 itu sama dengan A kurang B dikali A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. Artinya kalau pemfaktoran yang ini diterapkan pada X pangkat 3 kurang 27, terlebih dahulu 27 kita nyatakan menjadi 3 pangkat 3. Sehingga X pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3 menjadi X kurang 3 kali X kuadrat ditambah 3X ditambah 3 kuadrat atau sama dengan yang ini. Bagian penyebutnya tidak kita ubah. Nah, dengan demikian si fx-nya itu adalah x kuadrat tambah 3x tambah 9 setelah ada penyederhanaan, pencoretan bagian faktor yang sama ini. Nah, ini tampak lebih mudah fungsinya daripada yang bentuk pecahan. Sehingga kalau fx-nya kita turunkan diperoleh f aksen x, x kuadrat turunannya adalah 2x karena pangkat kali koefisien, pangkatnya dikurang 1 jadi 2x. 3x turunannya adalah 3 dan 9 ini turunannya adalah 0. Karena pertanyaannya bukan f aksen x melainkan f aksen x tambah 3, langkah terakhir adalah mengganti x oleh x tambah 3. Jadi yang ini diganti oleh X tambah 3, sehingga 2 kali X tambah 3 tambah 3 sama dengan 2X tambah 9. Soal yang keempat masih tentang mencari turunan fungsi dan bentuknya masih bentuk pecahan atau fungsi rasional. Jika pada soal yang sebelumnya dapat disederhanakan, kita lihat apakah fungsi fx ini dapat disederhanakan. Sepertinya tidak bisa, jadi kita akan gunakan f aksen x-nya menggunakan turunan bentuk pembagian. Diingat lagi bahwa untuk fungsi fx u per v, maka turunannya adalah u aksen v dikurang u v aksen dibagi v kuadrat. U-nya adalah fungsi, kita misalkan fungsi pembilang adalah U, penyebut kita anggap sebagai V. Sehingga kalau U aksen diperoleh dari 2X pangkat 3 diturunkan, yaitu jadi 6X kuadrat. V-nya tetap 3X pangkat 3 plus 4. Dikurangi U adalah 2X pangkat 3 kurang 1, dikali V aksen, turunan dari 3X pangkat 3 plus 4 adalah 9X kuadrat. Dibagi oleh V kuadrat berarti 3X pangkat 3 plus 4 dikuadratkan. Langkah berikutnya adalah tinggal penjabaran. Jika ini kita kalikan ke dalam, 6 kali 3 adalah 18, X kuadrat ketemu X pangkat 3 jadi X pangkat 5, kemudian 6X kuadrat dikali plus 4 jadinya 24X kuadrat. Dan yang ini kalau dikalikan juga sama, 18X pangkat 5 dikurangi 9X kuadrat. Penyebutnya tidak kita jabarkan. Sehingga jika ini hasilnya kita kurangkan, diperolehlah f aksen x 33. X pangkat 5-nya habis, 33X kuadrat dibagi 3X pangkat 3 plus 4 dikuadratkan. Ada cara lain yang memang bisa dipandang lebih mudah. Tentunya setelah kita bisa memahami turunan bentuk pembagian, maka metode ini nampaknya bisa menghemat waktu pengerjaan. Kita lihat bahwa variabel atas pembilang dan penyebutnya sama, yaitu X pangkat 3. Jadi untuk cara ini syaratnya adalah jika variabelnya berpangkat sama atau sama persis, yang membedakan cuma koefisiennya saja. Jadi, f aksen x ini diperoleh dari 2 kali 4 dikurangi min 1 kali 3 dibagi penyebutnya dikuadratkan dikali turunan dari x pangkat 3. Jadi kalau saya misalkan fungsi fx-nya berbentuk a X pangkat 3 ditambah B dibagi C X pangkat 3 ditambah D, maka f aksen X-nya adalah A kali D dikurangi B kali C
dibagi penyebut kuadrat dikali dengan turunan dari si X pangkat 3-nya. Kalau nanti X pangkat 3-nya diubah menjadi X pangkat 4, berarti dikali turunan dari X pangkat 4. Dan berlaku seterusnya. Jadi kalau ini dihitung, yang bagian ini adalah 11 per 3X pangkat 3 plus 4 kuadrat. Kemudian dikali 3X kuadrat, ketemu hasil akhirnya adalah 33X kuadrat dibagi 3X pangkat 3 plus 4 dikuadratkan. Dan hasil ini sama persis dengan cara yang tadi kita menggunakan bentuk pembagian. Kita ulangi kembali. Mula-mula fungsinya seperti ini. Untuk mencari f aksen x-nya, kalikan A dengan D, 2 kali 4, dikurangi B kali C, dikurang min 1 kali 3, dibagi penyebut kuadrat, dikali turunan X pangkat 3. Jadilah seperti ini. Baik, kita teruskan pada soal berikutnya. Soal yang kelima adalah turunan fungsi untuk yang berbentuk akar. Di sini fx-nya sama dengan akar 3x kuadrat kurang 5. Nah, bagaimana cara menurunkan fungsi yang melibatkan tanda akar? Caranya adalah ubah fungsi tersebut menjadi bentuk pangkat. Kita tahu bahwa kalau bentuk akar diubah ke bentuk pangkat, itu adalah pangkat pecahan. Karena ini akar kuadrat, berarti akar 3x kuadrat kurang 5 sama saja dengan 3x kuadrat kurang 5 pangkat 1/2. Selanjutnya kita gunakan aturan rantai. Pangkatnya kalikan dulu dengan koefisien di sini 1 kali setengah adalah setengah. Dibiarkan dulu 3x kuadrat min 5-nya. Kemudian pangkat setengah ini dikurang 1. Setelah itu kali turunan yang di dalam kurung. Jadi kali turunan 3x kuadrat kurang 5, yaitu 6x. Kita sederhanakan, 6x dapat dikalikan dengan setengah menjadi 3x, sementara yang pangkat setengah kurang 1 menjadi pangkat negatif setengah. Atau kita dapat ubah menjadi 3x dibagi 3x kuadrat min 5 pangkat positif setengah. Atau sama saja dengan 3x dibagi oleh akar 3x kuadrat kurang 5. Kita ulangi kembali. Pertama, ubah menjadi bentuk pangkat setengah. Selanjutnya, gunakan rumus aturan rantai. Pangkat dikali koefisien, kemudian dikali turunan yang dalam kurung. Dan langkah terakhir, menyederhanakan, mengembalikan kembali pada bentuk akarnya. Apakah ada cara lain untuk mencari turunan pertama dari fungsi bentuk akar ini? Ada, kita lihat di sini. Anggaplah kita punya fungsi y sama dengan akar fx seperti yang barusan. Maka y aksennya, turunan pertamanya adalah kita cari turunan yang di dalam akar ini, berarti cari turunan dari fx, yaitu f aksen x. Dibagi oleh 2 kali akar fx. Jadi turunan dalam akar dibagi oleh 2 kali akar tersebut. Kita gunakan rumus tersebut pada soal fx sama dengan akar 3x kuadrat kurang 5. Berarti f aksen x-nya adalah turunan yang di dalam akar. 3x kuadrat turunannya adalah 6x, min 5 turunannya 0. Tinggal dibagi dengan 2 akar fx, berarti 2 kali akar ini ditulis lagi. 2 akar 3x kuadrat kurang 5. 6x dapat disederhanakan dibagi 2, hasilnya adalah 3x. Jadi hasil akhir adalah 3x dibagi akar 3x kuadrat kurang 5. Nah, maaf, ini angka 2, bilangan 2-nya tidak ada harusnya. Jadi 3x dibagi akar 3x kuadrat kurang 5. Dan ini sama persis dengan hasil yang tadi. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, soal yang nomor 6. Diketahui f aksen adalah turunan pertama dari fungsi f. Jika f 2x tambah 4 sama dengan x kuadrat tambah 5 dipangkatkan 3, maka berapakah nilai f aksen 2?
Caranya adalah seperti ini. Ini fungsi yang diketahui. Ruas kiri kita turunkan, demikian juga ruas kanan kita turunkan. Nah, di sini saya menggunakan notasi Leibniz, d per dx, turunan fungsi ini terhadap x. Berarti yang sebelah kanan juga sama, d per dx dari x kuadrat plus 5 pangkat 3. Dan bagaimana cara menurunkannya? Baik yang ruas kiri maupun yang ruas kanan, kita turunkan menggunakan dalil rantai, aturan rantai. Untuk f 2x tambah 4, kita turunkan fungsi f menjadi f aksen. 2x plus 4-nya tetap, dikali dengan turunan yang di dalam kurungnya, yaitu 2x tambah 4 diturunkan menjadi 2. Sehingga jika f 2x tambah 4 diturunkan, hasilnya adalah 2 dikali f aksen 2x plus 4. Itu untuk yang turunan di sebelah kiri. Untuk yang ruas kanannya, gunakan aturan rantai juga. Pangkatnya terlebih dahulu kali koefisien 1 di sini. 1 kali 3, hasilnya 3. X kuadrat tambah 5 tetap. Kemudian pangkat ini dikurang 1 menjadi 2. Dikali dengan turunan x kuadrat tambah 5, yaitu 2x. 3 kali 2x sama dengan 6x. Sedangkan x kuadrat plus 5 pangkat 2 kita biarkan. Oke. Pertanyaannya adalah tadi berapa nilai f aksen 2? Jadi kita lakukan kotoran kecil di sini. Kita harus ubah 2x plus 4 ini menjadi 2. 2x plus 4 sama dengan 2, berarti 2x sama dengan 2 dikurang 4, sama dengan min 2. Min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Jadi ini harusnya negatif 1. Nah, sehingga f aksen 2 harusnya ini adalah x sama dengan negatif 1 ya, bukan x sama dengan min 2, tapi x sama dengan negatif 1. Jadi kalau kita mau nyari f aksen 2, kalau f aksen 2 berarti kita hanya tinggal mengganti yang x ini oleh negatif 1. Jadi 2 kali f aksen 2 kali min 1 tambah 4 kan sama dengan 2. Jadi 2 kali f aksen 2 sama dengan 3 kali min 1 dikuadratkan, maaf yang ini 6 kali min 1, berarti min 6. Min 6, kemudian yang ini min 1 kuadrat ditambah 5 dikuadratkan. Berarti 1 tambah 5, yaitu 6. 6 dikuadratkan sama dengan 36. 36 dikali tadi min 6 sama dengan negatif 216, gitu ya. Negatif 216 dibagi 2. Negatif 216 dibagi 2, jadi negatif 108. Jadi ini harusnya negatif 108. Kalau x sama dengan min 2, nanti tidak akan dapat f aksen 2, tapi f aksen min 2 justru. 2 kali min 2 ditambah 4, berarti 2 kali min 2 adalah min 4 tambah 4, jadi 0. Jadi yang diperoleh nanti adalah f aksen 0. Yang ini harusnya f aksen 0, kalau x-nya negatif 2. Jadi 2 kali f aksen 0 sama dengan, ini tinggal diganti x-nya oleh negatif 2. Berarti ini min 12. Sedangkan yang ini adalah 4 tambah 5, 9. 9 dikali 9 dikuadratkan, jadi 81, gitu ya. Jadi mohon maaf, untuk ini harusnya kuadratnya ini x sama dengan negatif 1. Kemudian disubstitusi pada bentuk yang sudah diturunkan. Dan hasilnya tadi adalah harusnya f aksen 2 negatif 108. Ya, kita lanjut pada soal berikutnya, soal nomor 7. Turunan fungsi fx sama dengan x plus 1 kali x kuadrat min x tambah 1, semuanya dikuadratkan. Jika bagian yang di dalam ini kita jabarkan, kita kalikan dulu, maka x tambah 1 kali x kuadrat min x tambah 1, lakukan perkalian distributif ya, x kali x kuadrat, x kali min x, x kali 1, 1 kali x kuadrat, 1 kali min x, 1 kali 1, diperolehlah bentuk ini. Atau kalau kalian mengenali bahwa
bentuk A plus B kali A kuadrat min AB tambah B kuadrat itu tidak lain dari A pangkat 3 plus B pangkat 3. Jadi X pangkat 3 plus 1 pangkat 3. Tapi tidak ada salahnya kita kalikan secara distributif, toh itu pun tidak disalahkan. Nah, selanjutnya untuk f aksen X, berarti kita gunakan aturan rantai lagi. 2 ini kalikan yang di depan, berarti hasilnya 2. X pangkat 3 plus 1, pangkatnya ini dikurang 1, jadi begini. Dan dikali turunan yang di dalamnya, yaitu turunan X pangkat 3 plus 1 adalah 3X kuadrat. 3X kuadrat dapat dikalikan dengan 2, hasilnya 6X kuadrat. Dan X pangkat 3 plus 1 tetap gitu ya. Selanjutnya dikali ke dalam, diperoleh 6X pangkat 5 plus 6X kuadrat. Dan pilihan jawabannya adalah E. Selanjutnya kita lihat soal yang nomor 8. Soal bentuk akar pangkat 3. Pertama, kita dapat mengubahnya menjadi bentuk pangkat pecahan seperti pada pembahasan soal-soal yang sebelumnya. Tetapi pada soal ini saya akan menggunakan pendekatan menggunakan rumus supaya lebih cepat lagi. Rumusnya adalah demikian. Jika Y sama dengan akar pangkat N dari Fx, maka Y aksen sama dengan turunkan yang di dalam akar, berarti jadi F aksen X. Nah, karena ini akar pangkat N, maka penyebutnya adalah N akar pangkat N dari Fx pangkat N kurang 1. Jadi kalau di sini pangkatnya 2, seperti soal yang sebelumnya, maka yang di dalam akar ini jadi 2 kurang 1. Nah, untuk soal sekarang, pangkatnya adalah pangkat 3. Berarti turunan yang di dalamnya adalah 4, dibagi, N-nya kan 3. Berarti di sini 3, akar pangkat 3, yang dalamnya pangkatnya berkurang. Jadi kalau di sini akar pangkat 3, maka yang di dalam akarnya jadi pangkat 2. Kalau yang di akarnya adalah akar kuadrat, maka dalamnya pangkat 1. Kalau akarnya bentuk akar pangkat 4, maka dalamnya ini pangkat 3. Seperti itu ya. Berikutnya adalah masih soal bentuk akar, hanya saja di sini ada akar di dalam tanda akar. Dan berapa nilai F aksen 4. Ini fungsinya Fx sama dengan akar X tambah 2 akar X. Kita gunakan rumus yang sama pada soal nomor 8. Berarti turunan dalam akar dibagi, karena ini akar kuadrat, berarti 2 akar Fx gitu ya. Nah, baik. X kita turunkan terlebih dahulu jadi 1. Karena kita akan mencari turunan yang di dalam akar, berarti X turunin jadi 1. Nah, sedangkan 2 akar X ini bagaimana menurunkannya? Sama, berarti 2 dikali turunan akar X. Turunan akar X adalah turunan dalam, turunan X yaitu 1, dibagi 2 akar X berarti. Sekali lagi, 2 ini kita tulis dulu, ini 2, dikali turunan dalam, yaitu 1, dibagi 2 akar X-nya, tulis lagi, 2 akar X ya. Dibagi 2 akar Fx, gitu ya. Nah, karena pertanyaannya adalah F aksen 4, selanjutnya kita hanya mengganti X-nya oleh 4. 1 ditambah 2 kali 1 per 2 akar 4 dibagi 2 akar 4 tambah 2 akar 4. Ini bisa dicoret ya. Berarti 1 ditambah setengah, jadinya 3 per 2. Sementara yang bagian penyebutnya 2 dikali akar 4 tambah 4 itu adalah 8. 4 tambah 4 adalah 8. 8 itu adalah 2 akar 2, ketemu 2 di sini jadi 4 akar 2. Tadi sebelumnya penyebutnya 3 per 2. 3 per 2 dibagi 4 akar 2 jadinya 3 per 8 akar 2. Atau kalau ingin ada optionnya, kita kalikan dengan akar 2 dibagi akar 2, diperoleh 3 akar 2 per 16. Dan di pilihan jawabannya ada di C.
Selanjutnya ini adalah soal terakhir untuk pembahasan definisi turunan dan rumus turunan. Diketahui fungsi f(x)-nya dalam bentuk harga mutlak atau fungsi absolut. Harga mutlak 2x kurang 3, sedangkan gx-nya adalah 2 akar x. Jika hx merupakan fungsi komposisi dari g fx atau g bundaran fx atau g of x gitu ya, maka berapakah h aksen untuk x sama dengan negatif 3? Ya, ini gx-nya, hx-nya, mohon maaf, hx sama dengan g fx. Berarti dengan menggunakan aturan rantai, haruslah aksen x ini adalah g aksen fx dikali f aksen x. Jadi yang duluan diturunkan adalah fungsi luarnya, fungsi g, menjadi g aksen, sementara fx-nya tidak diturunkan dahulu, baru dikali turunan si fx. Ya. H aksen x berarti 2 akar 2 dibagi 2 akar 3 min 2x dikali negatif 2. Nah, kenapa ini terjadi? Kita lihat. Gx tadi adalah 2 akar x. Berarti kalau G diturunkan 2 akar x, berarti 2 akar x itu berarti turunannya adalah 2 dikali turunan dalam akar dibagi 2 akar gitu ya. Nah, untuk fx sama dengan harga mutlak 2x min 3, ini berdasarkan definisi kan terbagi jadi 2 bagian, yaitu bagian positifnya, yaitu sama dengan 2x min 3, untuk 2x min 3 lebih besar sama dengan 0, atau untuk x lebih besar sama dengan 3/2. Kemudian harga mutlak 2x min 3 akan menjadi negatif 2x kurang 3 untuk x yang lebih kecil dari 3/2. Nah, berhubung pertanyaannya adalah h aksen untuk x sama dengan min 3, gitu ya, negatif 3 ini berada pada interval x kurang dari 3/2. Apa artinya? Artinya adalah bahwa fx yang harga mutlak 2x min 3 ini harus kita ngambil aturannya yang negatif 2x kurang 3. Jadi ketika di sini ada permintaan f aksen x, maka f aksen x-nya adalah cukup menurunkan yang bagian ini. Berarti turunan dari min 2x adalah min 2. Kalau g aksen fx bagaimana? G aksen x-nya itu kan tadi adalah 1/2 akar x. Nah, x-nya diganti oleh fx, yaitu fx-nya min 2x kurang 3 atau 3 kurang 2x. Selanjutnya langkah terakhir, x-nya diganti oleh negatif 3. 2/2 akar 3 kurang 2 kali min 3. Berarti 3 tambah 6. Ini 2-nya kita hilangkan, jadi 1 per akar 9. Atau sama dengan 1/3. Ya, untuk kesempatan kali ini dicukupkan. Pada bagian berikutnya kita akan membahas tentang persamaan garis singgung kurva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.